Nah, ini saya sedang membuang air dari tambak ya. Biasanya proses membuang air di tambak itu paling cepat 2 hari atau paling lama 4 hari ya, tergantung dari luas tambaknya sendiri. Karena memang proses membuang air di tambak itu bertahap, dan kita itu kadang-kadang kejar-kejaran sama pasang air laut juga. Jadi selama masih keluar melalui pintu air di dalam tambak ini terus dibuang hingga pelataran tambak itu benar-benar kering ya. Dan air hanya ada di galian. Selain memang memanfaatkan pasang surut air laut, ini juga bisa mengurangi biaya dari penggunaan mesin pompa ya. Dan ketika air di tambak itu sudah berada di batas untuk ikan bisa ditarik, baru kemudian menggunakan mesin pompa ya. Nah, proses menggunakan mesin pompa itu digunakan ketika pelataran sudah benar-benar kering ya, dan kita sudah tidak bisa membuang lagi melalui pintu secara manual, baru kemudian menggunakan mesin pompa ya. Jadi itulah persiapan-persiapan yang harus dilakukan ketika menjelang panen di tambak tradisional ya. Nah, yang kita lihat ini adalah video panen ya. Ikan yang biasa saya kasih pakan tambahan, hari ini tampaknya dipanen ya. Dan sekarang tengah proses menarik ikan di sekeliling galian tambak. Nah, ini adalah saat-saat ikan masuk ke dalam tempat penampungan ikan dan udang ya. Nah, video ini adalah serangkaian aktivitas saat panen ya. Jadi dari tambak yang dipanen, ikan itu dipindahkan di hapa atau berok ya, yang nantinya ini akan menjadi tempat pengepul menimbang ikan dalam keadaan yang masih hidup. Ini proses memindahkan ikan dari hasil tambak yang dipanen ke dalam hapa ya.
Nah, ini proses menimbang ikannya ya. Ini nilai STP yang saat ini usia 3 bulan lebih ya, sekitar 3 bulan 10 harian lah. Yang saat ini ikan nilai STP panen di isi berapa ini Pak? Ini di rata-ratanya 345 Pak. 345 ya. Ada 1-2 ekor ukuran 67. Dan saat ini proses panen sedang berlangsung dan tengah proses pengeringan tambaknya ya. Video ini adalah video penanganan pasca panen 1 hari ya. Jadi meski kemarin itu tambak sudah benar-benar kering, namun dalam 1 hari itu biasanya selalu ada air sisa yang perlahan itu turun dari pelataran tambak. Nah, untuk menanganinya, kalau kita itu ingin mengangkat lumpur di ini ya, di galian sekeliling tambak, ini bisa dipastikan tambak itu harus benar-benar tetap kering ya. Nah, di samping penanganan pasca panen di tambak itu biasanya selalu ada bocoran di tambak ya. Biasanya ini terjadi akibat hewan-hewan yang ada di pematang. Karena kalau tambak itu bocor, air di tambak itu akan cepat turun ya. Atau kadangkala bocor itu bisa mempengaruhi kualitas air. Video ini adalah penanganan pasca panen ya. Jadi kalau melihat galian di sekeliling tambak dan lumpurnya pasca panen yang kondisi tambaknya seperti ini, wajib ya atau perlu banget buat mengangkat lumpur di galian sekelilingnya. Selain pasca panen itu, proses pengangkatan lumpur itu dengan meliputi pengeringan pelataran tambaknya ya. Nah, usahakan ketika pasca panen air di sekeliling galian tambak itu benar-benar habis ya, untuk mengeringkan pelataran. Syukur-syukur galian di sekelilingnya itu bisa kering oleh terik matahari ya.